Warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita sampai pada pembelajaran 6 untuk subtema yang pertama. Ya, kita ini sudah pada halaman 44. Ya, untuk pembahasan yang lain ini ada playlistnya. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Ya, pembelajaran 6. Tahukah kamu bahwa kejujuran merupakan hal yang penting dalam setiap pekerjaan? Ya, apapun pekerjaan kita harus jujur, ya kan? Nah, baca kembali teks tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur yang terdapat dalam pembelajaran 4 dalam hati. Ya, sebelumnya kita telah membaca tentang tokoh Ida, ya, seorang pemimpin yang jujur. Cocok, pemimpin memang harus jujur. Pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Ida, teman sebangkuku, mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara, dan pandai, itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida, anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Ya, tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tidak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas, pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini Bu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut. Si jagoan bola yang duduk di belakang kami, waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. Ida, bantu aku dong. Geser kiri sedikit agar aku bisa melihat jawaban di atas kertas ulanganmu, pinta Gugut. Ida bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan. Tanpa menengok ke belakang, Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong, dah, sekali ini aja. Aku beri kamu 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggeleng pelan sampai waktu berakhir. Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. Maaf ya, Gut, bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan pada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan, katanya kepada Gugut. Ida, masa menyontek sekali aja dianggap korupsi? Setauku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata Gugut. Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar, tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi. Dalam bentuk apapun, Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut jadikan teladan. Buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang cerita di atas. Berikan pertanyaan kepada teman di sebelahmu untuk dijawab. Tulislah pertanyaanmu
pada tempat di bawah ini. Tuliskan pendapatmu tentang masing-masing tokoh yang terdapat dalam cerita. Ya, di sini ada cerita, di cerita ini jelas yang utama ada Ida. Ya. Tulislah pendapatmu tentang masing-masing tokoh. Tidak adalah anak yang pandai, jujur, dan teguh hatinya. Ya, walaupun diiming-imingi uang, dia tidak, walaupun dibujuk dengan uang, Ida tetap bergeming, tetap bergeming dan tidak tergoda. Di situ tokoh utamanya ada dua. Yang pertama Ida, yang kedua ini ada Gugut. Ya, Gugut adalah anak yang kurang teguh hatinya. Ya, mudah tergoda untuk melakukan perbuatan yang tidak jujur. Yang tidak jujur. Ya, jika dalam kondisi yang terdesak. Ya, seperti tadi, belum belajar, ada ulangan. Dalam kondisi seperti ini dia mudah untuk melakukan perbuatan yang tidak jujur. Ya, ini artinya dia tidak punya keteguhan hati. Orang yang hatinya teguh, apapun kondisinya dia akan jalani. Tuliskan pendapatmu tentang konflik yang terjadi. Konflik yang terjadi adalah saat Gugut membujuk Ida, ya. Nah, konflik untuk untuk Gugut aja. Konflik untuk Gugut adalah saat ada ulangan, ya, saat ada ulangan matematika. Guru apa ini? Nah, itu terjadi konflik. Ya, kita dari sudut pandang Gugut aja. Tulislah pendapatmu tentang konflik yang terjadi saat Bu Tuti mengumumkan adanya ulangan matematika. Sementara yang lain ini mulai Bu Ida tadi mana? Bu Tati mengingatkan ulangan matematika, sebagian siswa tidak siap. Sementara Gugut dan sebagian siswa belum siap. Ya, belum siap atau tidak siap. Itu terjadi konflik. Ya, mungkin Ida juga tidak siap, tapi Ida tetap berusaha semaksimal mungkin. Ya, tulislah pendapatmu tentang pesan moral yang terdapat dalam cerita. Ya, apapun kondisinya, dalam kondisi apapun, kita harus memiliki keteguhan hati untuk selalu berbuat jujur. Ya, tidak boleh, ya. Itu tadi ada dua konflik sebenarnya. Untuk konflik untuk ini,
Untuk itu untuk gugut. Konflik yang terjadi untuk Ida juga ada. Ya, ini konflik untuk gugut untuk Ida, ya. Ada konflik yang terjadi saat dia ditawari uang untuk memberikan jawabannya. Ya. Jadi konflik pertama anggap saja, konflik kedua untuk Ida saat Ida ditawari uang, ya, agar memberi contekan. Bedanya dengan gugut, Ida tetap bergeming, ya, walaupun ada rayuan untuk berbuat tidak jujur, ya. Dalam ini tapi tetap satu, ya, tetap satu. Jadi kesimpulannya, jadi pesan moralnya tetap satu. Dalam kondisi apapun dari sisi Ida tidak tergoda dengan uang yang dijanjikan gugut untuk berbuat tidak jujur. Tapi gugut, ya, mau melakukan perbuatan tidak jujur karena dia merasa terdesak. Oke, kita lanjutkan. Tahukah kamu bahwa kejujuran sangat diperlukan dalam olahraga? Ayo kita berlatih silat. Ya. Sebelum kamu belajar tentang langkah dasar dalam pencak silat, apakah kamu masih ingat cara melakukannya? Ya, kamu telah belajar langkah dasar, langkah ke depan, langkah ke samping, serong, ya, serong kiri, serong kanan, depan belakang, depan agak nyerong kiri, ke belakang nyerong kiri, ke belakang nyerong kanan, ya. Diskusikan peragakan secara berpasangan. Kali ini kamu akan berlatih gerakan pukulan dalam pencak silat. Amatilah gambar dan baca penjelasannya. Pukulan dalam pencak silat. Pukulan lurus, ya, posisi tangan saat memukul lurus dan mengepal ke depan tepat di dada. Ya, jadi kalau pencak silat itu cara mukulnya, ya, kuda-kuda, ya, bentuk kaki seperti ini adalah kuda-kuda. Mukulnya lurus. Ya, jadi gini, mukulnya lurus. Ya. Jangan mukulnya gini. Itu pukulannya melambai kayak gini. Ini tidak akan memberikan tekanan yang cukup kuat. Jadi pukulan yang benar lurus, ya, lurus ke depan, ya, dengan hentakan ke depan lurus, ya, bukan itu pukulannya nggak akan keras, ya. Ya, pandangan juga harus ke mata lawan, ya, gitu, ya, begini, gitu, ya. Ya, jadi rasakan pinggulnya ini ikut gini, ya, ikut menahan tangan, bukan hanya telapak tangan aja yang diginikan, bukan, ya. Pukulan tegak, ya, pukulan tegak, posisi tangan memukul tegak lurus dan mengepal dengan sasaran tepat ke bahu bagian kanan lawan. Pukulan tegak, ya, ada pukulan lurus gini, ada pukulan tegak gini, ya, mukulnya gini atau gini. Oke, kita lihat lagi. Nah, di sini pukulan tegak, ya, tangan memukul tegak lurus dan mengepal dengan sasaran tepat ke bahu lawan. Pukulan bandul, wah, ini pukulan bandul ke bawah, ya. Pukulan diambil bawah, sasaran ada ulu hati. Ulu hati bagian sini ini adalah lemah, jangan dipraktekkan ke teman, ya. Ini bisa fatal. Ya. Bisa fatal akibatnya karena ini adalah lemah, ya, bagian yang lemah, ya. Kalau praktek, ya, mukul angin saja, jangan mukul orang beneran, ya. Pukul melingkar, ya, nah, seperti ini, berbentuk lingkaran dengan sasaran arah pinggang lawan. Terus ini ada juga siku, ya, gini, melingkarnya gini. Itu adalah jenis pukulan-pukulan. Ayo renungkan, ya. Ini hanya sekedar untuk olahraga, ya, nggak boleh dipraktekkan, ya. Nanti terjadi kericuan kalian dengan teman-temannya. Setelah belajar selama 1 pekan, renungkanlah sekarang. Ya, hal-hal penting apa saja yang kamu pelajari dalam 1 pekan ini? Yang penting adalah kita penting memahami pentingnya kejujuran, dan kita mengenal berbagai jenis pekerjaan.
Ya. Apa manfaat pelajaran tersebut untuk dirimu dan orang lain dan lingkungan? Ya, dirimu, orang lain dan lingkungan, agar kita bisa menghargai pekerjaan orang lain. Ya, menempatkan kejujuran pada kita harus jujur dalam bekerja. Ya, kita harus jujur apapun pekerjaan kita. Dan kita juga harus menghargai pekerjaan orang lain. Menghargai semua pekerjaan. Ya, asal itu pekerjaan yang halal. Ya kan? Nilai yang kamu terapkan dalam kehidupan, nilai-nilai apa yang kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kejujuran. Atau nilai kejujuran. Ini yang paling utama. Ada banyak nilai-nilai yang lain. Ya, salah satu nilai yang kita utamakan adalah nilai kejujuran. Kerjasama dengan orang tua, peragakan cara melakukan langkah-langkah dalam silat. Mintalah orang tuamu untuk menuliskan komentarnya. Ya, untuk subtema 2 kita akan pelajari pada video berikutnya. Ya, ini cukup sampai di sini dulu. Kita akan untuk video selanjutnya ya bisa kalian cari di ini adalah playlistnya. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Oke? Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.